itu hasilnya nyata hari ini yang saya lihat, yang saya tanam kemarin, yang mungkin saya tanam, saya siramin, ternyata belum uang, belum dapat, ternyata gagal. Apa itu dimakan hama apa, ternyata gosong, ternyata nggak berhasil. Tapi yang sudah saya tanam pada tahun 2017-18 itu hasilnya tahun 2023 ini. Banyak perubahan yang sudah ditanamkan kakak-kakaknya tahun-tahun saya, tahun kakak-kakaknya di tahun 2017. Jadi kalau ngomong perubahan, apa itu apa bedanya? Bedanya itu cuma di perjuangan yang belum ada di tahun dulu waktu saya. Jadi kalau dulu itu belum ada DSF itu, terus nggak ada SIG, nggak ada lomba yang berkaitan nasional. Sampai sekarang SIG bahkan Jawa Timur ya, bahkan nasional loh. SIG yang dasarnya itu cuma tingkat Surabaya aja, ke Jawa Timur, ke Serbaguna itu, terus sampai sekarang nasional itu berkat kakak-kakak kita dulu, kakak-kakakku yang sudah membuat konsep SC-nya sudah tahun-tahun dulu. Oleh karena itu saya pesan jangan pernah, gak ada kata terlambat untuk kata perubahan buat kalian. Jadi kalau itu berbuat baik, lakukan. Karena itu nanti bakalan dipanen sama adik-adik kalian besok. Itu jadi perubahannya sangat banyak sekali. Jadi banyak sekali mulai dari SIJ semuanya banyak. Terus kita juga ada kemuslimahan. Ya, kemuslimahan di tahun dulu itu waktu saya dapat semester 5 itu belum ada. Apa itu? Jadi dulu itu sekarang ada kemuslimahan sendiri ya, yang menggeser sendiri, dia itu kayak perempuan sendiri, kali mana, terus juga ada acara make up di BG Jackson dulu itu ya apa itu Pak? Itu ya berasal dari kakak-kakak kita dulu, kakak-kakakku, kawanku yang sudah merencanakan SC-nya sejak dulu. Hasilnya 5 tahun yang akan datang yaitu 2023 ini. Jadi banyak sekali perubahan yang emang sudah disusun atau sudah di-SC-kan sejak ditukar oleh kakak-kakak. Oleh karena itu banyak perubahan yang sekarang hasilnya itu sudah kelihatan. Jadi yang saya harapkan ke depannya ini yang belum, ayo biar diperbaiki. Itu perubahannya banyak sekali. Oke, wah ternyata di sini tuh kita teman-teman, kita tuh tidak menutup untuk membuat suatu inovasi ya, betul kan Mas ya? Benar. Jadi kita tuh dalam organisasi khususnya di UKK ini sebagai tempat wadah kita untuk menampung seluruh aspirasi, seluruh pendapat dan ide-ide kalian tuh akan menjadi suatu inovasi. Ketika akan berinovasi, mungkin kita harapkan menjadi yang terbaik, tapi ketika untuk realitinya mungkin bisa belum tercapai, bisa diteruskan dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya yang akan kita harapkan. Jadi itu contoh aja kecil. Kalau ngomongin tentang UKKI dulu waktu tahun-tahun saya itu belum pernah gini sama takmir atau pemancing. Belum perfect. Ya ini juga itu kalau kita runut dari dasarnya, akhirnya dari kakak-kakak kita, angkatan saya, kakak Mas Baku itu kita selalu berusaha untuk soal ke takmir, majil. Akhirnya kita selalu dipercaya Ramadan untuk takjil ya kan. Terus juga kegiatan majil berkembang besar. Dulu belum ada karpet takjil juga dulu. Karena ya mungkin besar kecilnya banyak ataupun sedikitnya peran UKKI ada di masjid itu, aku yakin sekali. Dan itu perubahan besar sekali masjid saya. Masjid Stesia saya gitu. Dulu masih benar-benar gede mungkin ya. Kalau dulu itu cuma biasa lah pokoknya, nggak ada kayak masjidnya sekarang itu. Dan juga kayak rutinan atau sholawatan yang Kamis ya, Rutinan tiba gitu. ya tiba itu sudah, kalau ngomongin sejak dulu itu sudah ada. Cuman aku ada beberapa tahun nggak diteruskan. Jadi kita itu dulu main tapi nggak pakai mie. Nah jadi saya bawa sendiri dari masjidku, teman saya bawa sendiri, terus kita sholawatan aja bersama, nggak pakai mie. Tapi alhamdulillah, apa yang saya sudah ajarkan kepada adik-adikku sudah saya tanamkan berbuah hasil. Sekarang rutin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita. Ya, jadi alhamdulillah di UKKI Karangturi ini sudah menjalani rutinan kita setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kadang-kadang kalau semisal
pengen ngebet banget itu dibuat 1 minggu sekali. Alhamdulillah yang dulu Tangan dong untuk kami akan mencatat. itu kalau dulu emang sudah pernah ada, cuman belum seistiqomah sekarang. Jadi jangan pernah apa itu namanya ada perubahan inovasi yang lebih bagus, lebih baik. Ayo salurkan. Jangan pernah minder, oh nanti gak dipakai sama anak-anak, oh gak dipakai sama ketunya, gak dipakai sama koordinator divisinya. Jangan pernah minder, karena setiap yang kalian lakukan, kalau semisal ya contoh, kalau kita ngomongin cara Islam ya, apa-apa itu bernilai kebaikan. Kalau itu menjadi terus-menerus yang dilakukan kita ajarkan, itu kan menjadi amal jariah buat kita kan. Secara tidak langsung, kalau kita misalkan infak, sedekah terhadap masjid, itu kalau masjidnya selama dipakai buat sholat, kita akan meskipun meninggal tidak akan terputus karena amalan itu pahalanya. Sama halnya apa yang telah saya bangun itu tadi SIC, SC-nya, terus SF meskipun sampai almarhum apa itu Mas Rifat, mungkin bahkan jadi amal jariah buat saya, buat teman-teman saya, buat kakak-kakak yang sudah pernah memperalasi. Jadi menjadi amal jariah buat kalian. Jangan pernah minder. Itu yang pesan saya. Betul sekali teman-teman. Jadi apapun yang kita rencanakan, mungkin kita tidak bisa kita harapkan untuk terrealisasi tahun ini atau tahun depan, tapi bisa terrealisasi ada kita selanjutnya atau generasi KKI selanjutnya. Karena apa? Ilmu, al-ilmu nur, ilmu selalu akan menjadi suatu manfaat dan suatu cahaya. Oke, berikutnya nih Mas, ada lagi. Dulu kan tadi Mas awal bilang kalau dulu pernah menjadi koordinator internal extern. Buat Mas Awal sendiri, apa sih hambatan atau kendala buat Mas Awal sendiri terkait menjadi di divisi internal extern di UKKI sendiri? Kalau dulu itu apa sih penghambat atau kendala di dalam divisi internal extern itu sendiri? Oke, mau penghantar ataupun suka dukanya ya. Kalau kalian, for your information ya, ini buat kalian, kalau kalian itu tahu, UKKI itu sebenarnya itu bisa dibilang UKM baru ya. Kalau kalian tahu nggak sih, aku tanya pada yang mengurus, ya nggak tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa, bisa dijawab. Mengurus tahu nggak sih lahirnya UKKI kapan? Ayo teman-teman, ada yang bisa jawab? Oke, ada yang jawab? Apa? Tadi katanya Kalau bisa berdiri jawab. Ayo Mas, ayo yang telah diajar. Ayo, berarti angkat aja ikut organisasi. Tunjukkan yang selama ini kalian dapatkan, ayo. Gak apa-apa, soalnya aku takut. Ada yang tahu nggak? Tahun lah minimal tahun berapa sih kakak ini berdiri? Berapa teman-teman? Ayo ada. Ayo, gak apa-apa, ayo. Silakan. Tadi Mas yang mengurus ini ya. Ayo dong. Ya alumni ya. Mungkin Mas Andita bisa berdiri dong. Ayo dong Mas. Bukan di Ada teman-teman ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, nanti ada voucher. Bocah masuk surga. Ya nggak ada ya. Ini cuma clue aja. Emang dari dulu kita itu belum tahu. Saya sendiri pun tepatnya itu belum tahu kakak itu lahirnya kapan, anniversary-nya kapan, ataupun apa namanya kapan ulang tahunnya itu nggak tahu. Tapi untuk UKKI ini benar-benar menjadi sebuah UKM itu tahun ternyata asal usul ketika saya masuk 2015 di Tesia, 2016 saya dari struktur itu. Kalau saya nanya-nanya kakak-kakak saya, mas-mas mbak dulu itu KKI ternyata tahun 2012, 2013 itu barusan ada 2012, 2013 untuk tepatnya saya nggak tahu. Nah, kalau ngomongin ada ini ada dalam bentuk struktur ya. Tapi kalau ngomongin emang alumni emang sudah lama, sudah tahun 9 berapa udah ada. Tapi emang
ataupun cara organisasi SOP ada RT itu tahun 2012 ke atas. Jadi untuk tahun yang 2012 ke bawah itu masih apa ya, yang ngomongin SOP-nya ada, cuma nggak selengkap ketika 2012. Jadi cuma kalau ngomongin lahir emang tahun 90-an memang udah ada. Tapi kalau ngomongin struktural dan resmi SOP dan ada RT ada itu 2012 ke atas. Jadi ketika saya ngomongin 2015 itu struktur itu berubah-ubah. Jadi berubah dalam arti banyak perubahan. Jadi struktur itu 2015, 2016 saya itu belum menjabat, 2017 itu baru. Eksternal itu di tahun saya itu baru. Yang sebelumnya itu nggak ada. Jadi benar-benar saya babat alas. Dan sampai sekarang ada nggak itu? Masih ada. Oh masih ada. Oh, itu tahun pertama itu tahunku, tahun eksternal. Jadi saya yang buat. Kalau ngomongin juga dukanya, saya itu kalau ngomongin eksternal itu, eksternalnya itu gimana cara kakak ini bisa famous di kalangan umum. Internalnya itu aku gimana cara ini ngomong arek-arek dan gak metu. Nah itu suka dukanya itu yo arek-arek ini lupa dijak sholawatan, dijak kebaikan aja. Tapi hal-hal sing maksiat terus ya jenenge masa iki labil lah. Namanya umur dulu waktu aku umur 19, 20, 21 itu masih labil-labil banget. Jadi aku ngomong UKKI, kalau kalian itu ngomong masuk di UKKI itu orang pilihan dari Allah SWT. Pasti itu orang pilihan. Pasti. Karena apa? Karena kalian itu mendapatkan rahmat dari Allah untuk belajar agama di UKKI. Yang lainnya belum masuk di UKKI, itu nggak dipilih oleh Allah. Kalian itu dipilih oleh Allah untuk belajar ilmu tentang agama lebih dalam di UKKI. Kalau yang nggak dipilih, itu mungkin mereka belum tahu apa yang kalian tahu pelajari di UKKI. Itu pasti. Karena kalian itu nanti dituntun oleh Allah, kalian itu orang pilihan dari Allah, dan kalian mendapatkan amal jariah yang dari Allah juga. Ya kan, contoh kalau kita ngomong-ngomong fair-fairan himpunan, ya berarti kita itu bekerja untuk himpunan bukan dari sesi aja. Tapi kalau UKKI double, kita dapat belajar organisasinya, kita agamanya pun dapat dari amal jariah kita, karena kita bernilai Islami. Oleh karena itu, apa yang kalian pijakan di UKKI, kalian tiap langkahnya itu pasti mendapat pahala double. Dapat pahala organisasinya, dapat pahala amal jariah yang dari Allah, karena kita berjuang di agama Allah. Kan kita agama Islam kan, UKKI kan. Oleh karena itu kita membela di agama Islam, kita berjihad di agama Islam lewat zaman sekarang, yaitu berjuangnya gimana cara kita itu tidak disusupi teroris, kita gimana itu nggak radikal, gimana caranya Islam itu emang rahmatan lil alamin, lewat sholawatan, lewat tibaan itu rutinan, lewat SPJ, lewat lomba-lomba yang sudah bertaraf nasional itu, terus kita mengadakan acara-acara make up yang misalkan itu menjadi budaya barat, tapi kita kemas dalam Islami, gimana caranya? Ya itu kan salah satu perkembangan dari UKKI di zaman era modern ini. Oleh karena itu kalian setiap langkah di UKKI, kalian dari rumah dan di sini double. Aku yakin pahala kalian double, dari organisasinya dapat pahala organisasi dan pahala amal jariah dari Allah SWT pasti dapat. Itu kan banyak sekali ya. Jadi di sini kita udah dapat ilmu ya teman-teman. Ada seputar informasi dari Mas Awal sendiri. Bahwasannya dulu tuh UKKI sudah berdiri sejak lama, sejak tahun 90-an ya. Cuma buat organisasi sendiri untuk didirikannya atau terstruktur itu di tahun 2012-2013. Oke. Wah, juga dukanya itu sangat. Kalau ngomongin pertama ya, namanya pertama. Jadi percobaan. Jadi kalau ngomongin kerjanya ya masih kita ngomong kinerja dari ketum. Jadi belum fokus ke eksternalnya karena kita masih babat alas. Jadi apa yang kita kerjakan, ya apa yang kita butuhkan itu kita kerjakan bareng bersama. Jadi belum terarah ataupun mungkin sekarang sudah ada job description
visionnya secara resmi, terus ada tuntunannya, ada visi-misi yang jelas dan resmi. Kalau dulu belum ada. Jadi oleh karena itu waktu dulu saya itu apa yang dibutuhkan di KKI langsung kinerjanya lewat situ. Jadi gambarannya cuma masih formalitas dari intern ekstern. Jadi dulu pertama kali di tahunku emang itu usulku dan saya buat sampai sekarang alhamdulillah masih dipakai. Berarti kan amal jariahnya masih ada. Aplaus dulu